Halo seluruh, selamat datang di channel gua. Karena konten di channel gua banyak, lu cek aja playlist di channel gua. Ada alur cerita film, cerita horor, tutorial, unboxing, mukbang, video nggak jelas. Dah lah, langsung aja tonton videonya. Tapi tong hilapnya, subscribe dulu. Yuk, gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Guntur di konten gue ceritain. Di konten kali ini gue mau lanjutin cerita yang berjudul Misteri Kehadiran Arwah. Cerita kali ini udah sampai ke part ke-7 ya. Ini udah di akhir-akhir cerita lah. Mungkin ada 2 atau 1 part lagi. Dan mohon maaf juga gue agak telat upload karena gue pengen nikmatin awal puasa aja gitu. Jadi gue pengen rehat sejenak. Tapi sekarang kita mulai lagi aja kontennya dan kita gaskeun aja lah. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita mulai aja ceritanya. Tiba-tiba, sang kakek merasakan getaran aneh dari koin tersebut. Dia merasakan energi yang begitu besar mengalir melalui telapak tangannya. "Kenapa, kek?" tanya Yuli heran melihat kakeknya tiba-tiba terlihat begitu tegang. "Tidak, Cuk. Tidak apa-apa," jawab sang kakek tidak berterus terang. "Tapi kenapa tadi kakek begitu tegang?" tanya Yuli lagi. "Sudahlah, sebaiknya uang logam ini kau simpan baik-baik. Bawalah kemana saja kau pergi," pesan sang kakek seraya menyerahkan koin itu kepada Yuli. Yuli menurut pesan kakeknya. Dia segera menyimpan koin itu baik-baik. Setelah itu dia tampak bertanya-tanya dalam hati. Apa ya keistimewaan lain koin emas itu? Menurutku keistimewaannya cuma pada kemilau dan bentuknya aja sih. Selebihnya nggak ada lagi yang istimewa. Tapi kenapa beliau berpesan demikian? Sepertinya koin itu memang benar-benar istimewa. Tadi beliau tampak begitu tegang ketika memegangnya. Sepertinya memang ada sesuatu yang beliau rasakan. Namun sayangnya beliau tidak mau mengatakan hal itu. Tiba-tiba sang kakek membuyarkan lamunannya. "Oh iya, Cuk, sekarang kakek mau istirahat. Kalau kau mau istirahat, kau bisa tidur di kamar sebelah ya. Nenekmu pasti sudah menyiapkannya." "Iya, kek, selamat beristirahat ya," ucap Yuli seraya tersenyum. Sang kakek pun tersenyum. Kemudian dia mulai melangkah menuju kamarnya. Sementara itu, Yuli masih duduk di ruangan itu. Dia masih saja memikirkan perihal uang logam emas yang diduganya mempunyai keistimewaan lebih. Ketika sedang serius memikirkan uang itu, tiba-tiba nada HP yang menandakan teleponnya dari Jody berbunyi. "Halo Jo," sapa Yuli. "Halo Yul, apa kabar?" tanya Jody. "Aku baik-baik saja, Jo. Kau lagi di mana?" "Aku lagi di kantor ayahku," jawab Jody. "Nanti malam kau ke rumahku ya," lanjutnya kemudian. "Memangnya ada apa, Jo?" tanya Yuli. "Pokoknya ada deh," jawab Jody merahasiakan. "Aduh Jo, maaf ya, sepertinya aku nggak bisa deh." "Memangnya kau sudah tidak peduli dengan aku lagi ya?" "Bukan begitu Jo, malam ini aku mau menginap di rumah kakek nenekku." Iya, kakekmu memang lebih penting. Baiklah, kalau kau memang tidak bisa datang, aku juga nggak bakal memaksa," ucap Jody dengan nada kecewa. "Jo, kau marah ya?" "Tidak, aku bisa ngerti kok." "Baiklah Jo, nanti malam aku akan ke rumahmu," janji Yuli. "Sungguh? Kalau begitu aku tunggu ya. Sampai jumpa nanti malam. Bye," ucap Jody dengan nada yang terdengar begitu gembira. "Bye Jo," balas Yuli seraya memutuskan sambungan dan menyimpan HP-nya kembali. Kini dia sudah melangkah ke kamar yang memang sudah dipersiapkan untuknya. Kemudian dia segera beristirahat di tempat itu. Sore harinya Yuli sudah terbangun. Setelah mencuci muka, dia langsung menemui kakeknya yang sedang asyik bersantai di ruang tamu. Kini dia sudah duduk di sebelah kakeknya dan langsung mengajak beliau berbincang-bincang.
Tak lama kemudian, neneknya datang dengan membawa makanan kecil untuk mereka. Kini ketiganya tampak asyik bersenda gurau sambil menikmati makanan kecil yang telah dibawa oleh sang nenek. Mereka terus bersenda gurau hingga akhirnya Yuli berpamitan untuk pulang ke Jakarta. "Kok nggak nginep aja sih, Cu?" tanya neneknya. "Sebenarnya aku ingin menginap, Nek, tapi karena ada keperluan mendadak, aku harus segera pulang deh," jelas Yuli menyesal. "Ya sudah, hati-hati di jalan ya, Cu," pesan dari sang kakek. "Iya, Cu, jangan ngebut," tambah neneknya. Dengan perasaan berat, akhirnya Yuli berangkat meninggalkan keduanya. Dia tampak mengemudikan mobilnya keluar dari pekarangan dengan sangat perlahan. Sejenak dia melirik ke kaca spion untuk melihat kakek dan neneknya yang masih saja melambaikan tangan. Tak lama kemudian, dia sudah berada di tengah jalan dan langsung memacu mobilnya menuju ke Jakarta. Sementara itu, di tempat lain, seorang kakek terlihat sedang memanjatkan doa di depan sebuah makam. Di sisinya tampak sebuah botol mawar yang sudah kosong. Dialah sang kakek yang waktu itu berpapasan dengan Brandon dan Rani ketika sedang berziarah ke makam Yana. Kini kakek itu tampak menadahkan tangannya untuk berdoa. Dia tampak berdoa dengan begitu khusyuk. Kedua matanya tampak berkaca-kaca. Selesai sang kakek berdoa, tiba-tiba angin sepoi-sepoi tampak bertiup di tempat itu. Pada saat yang sama, sebuah bunga Kamboja bermahkota 5 tiba-tiba jatuh di hadapannya. Sang kakek segera memungut bunga itu dan menciumnya dengan penuh perasaan. Kemudian segera menyimpannya di saku baju. Kini, sang kakek tampak melangkah menuju ke makam orang tua Yana, yang letaknya tidak begitu jauh. Di tempat itu, sang kakek juga berdoa. Dia mendoakan kedua orang tua Yana agar senantiasa diberi kelapangan kubur. Selama ini dia memang sering berdoa untuk mereka. Sebab semasa hidup, Yana selalu berbuat baik kepada kakek itu. Bahkan dia sudah dianggap seperti orang tuanya sendiri. Setiap kali berkunjung ke makam orang tuanya, Yana selalu melihat makam itu dalam keadaan bersih dan rapi. Itu semua karena sang kakek yang selalu merawat makam orang tua Yana dengan baik. Karenanya lah, setiap hendak pulang, Yana selalu memberikan uang sekedarnya kepada kakek itu sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Dan hal itu terus berlanjut sampai akhirnya mereka akrab seperti anak dan ayah. Malam harinya, seorang pria tampak sibuk mempersiapkan sebuah pesta kecil di rumahnya. Dialah Jody yang akan memberikan pesta kejutan buat Yuli. Sebuah pesta kecil untuk merayakan keberhasilan Yuli yang telah terpilih sebagai pemain piano terbaik tingkat nasional. Jody berniat merayakannya semata-mata hanya untuk menarik simpati Yuli. Selama ini, Jody memang menyukai Yuli dan Yuli sendiri diam-diam sudah mencintai pemuda itu. Perhatian Jody selama ini telah membuatnya begitu tersanjung. Bahkan, dia merasa Jody lah orang yang pantas menjadi kekasihnya. Jody tampak mengatur persiapan pesta. Kini, dia sedang memberikan sentuhan terakhirnya. Serangkaian mawar yang begitu manis tampak diletakkan di atas meja. Kemudian disusul dengan sebotol champagne yang juga diletakkan di atas meja. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba istri Jody yang bernama Maimi datang ke rumah itu. Dia sengaja datang untuk mengabarkan sebuah kabar gembira kepada suaminya, sekaligus ingin menghadiri resepsi pernikahan temannya yang ada di Jakarta. "Wah, mau ada pesta rupanya," kata Maemi kepada suaminya yang saat itu tidak menyadari kedatangannya. Kau sayang, kok tidak bilang-bilang kalau mau datang?" tanya Jody yang sedikit terkejut akan kehadiran istrinya yang begitu tiba-tiba. "Aku mau memberi kejutan untukmu sayang," jawab Maemi. "Kejutan apa itu?" tanya Jody penasaran. "Ini," kata Maemi seraya menyodorkan selembar surat. Jody segera mengambil surat itu dan mulai membacanya. "Apa? Kau hamil?" katanya terkejut. "Benar sayang, kau senang kan mendengar kabar ini?" tanya Maemi sambil tersenyum dan memegang tangan suaminya dengan lembut. "Tidak, aku belum siap untuk menjadi seorang ayah. Kenapa kau tidak memberitahuku kalau kau ingin mempunyai bayi? Pantas akhir-akhir ini kau sering pergi ke dokter. Rupanya ini. Menyebalkan,"
kata Jody dengan nada marah. Maaf sayang, selama ini aku memang sudah mendambakan seorang bayi. Begitu ada dokter yang sanggup menyuburkan kandunganku, aku pun tidak mau menyia-nyiakan semua itu. Semula aku pikir kau pun akan senang, tapi ternyata aku keliru. Kenapa kau tidak mau mengerti perasaanku, Jo? Kenapa? Tanya Mayemi dengan nada memelas. Pokoknya aku nggak mau punya bayi, titik. Dan kau harus menggugurkan kandungan itu secepatnya. Tidak, Jo. Aku tetap akan memelihara bayi di kandunganku ini, kata Mayemi seraya menitikkan air mata. Mayemi, dengar. Kalau kau tetap mau menjadi istriku, kau harus mau menggugurkan kandunganmu itu. Kenapa kau berkata semudah itu, Jo? Kenapa? Tanya Mayemi dengan nada yang meninggi. Apakah kau memang sudah mempunyai orang lain? Tanyanya lagi. Apa maksudmu? Tanya Jody. Kau mempunyai wanita simpanan kan? Lihat ini, kata Mayemi seraya menunjukkan rangkaian bunga mawar dan mengambilnya. Kenapa kau membuat ruangan ini begitu romantis? Kau hendak mengundang seorang wanita kan? Kata Mayemi lagi seraya mencampakkan rangkaian mawar yang ada di genggamannya. Kemudian melangkah meninggalkan ruangan itu. Mayemi, tunggu! Jody berusaha mencegah, namun Mayemi tidak peduli. Dia terus melangkah menjauhi suaminya. Jody yang tidak bisa mencegah kepergian istrinya, hanya bisa mematung sambil menatap kepergiannya. Kemudian dia duduk di sofa dengan segala kegundahan hatinya. Sementara itu Mayemi yang baru saja keluar dari pintu depan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Sedangkan kedua matanya tampak memperhatikan Yuli yang sedang melangkah ke arahnya. Ini rupanya wanita itu, duga Mayemi dalam hati. Selamat malam, sapa Yuli kepada Mayemi. Malam, balas Mayemi ketus. Denger ya, wanita jalang. Kau tidak akan bisa hidup bahagia bersama Jody. Suatu saat kau pun akan bernasib sama seperti aku, dicampakkannya seperti sampah. Kalau kau mau tahu, aku ini istrinya Jody yang sengaja datang dari Tokyo untuk memberitahunya tentang bayi di kandunganku. Dan demi kau, dia malah menyuruhku untuk menggugurkannya. Maaf, sebenarnya apa maksud semua perkataanmu itu? Tanya Yuli bingung. Kau masih juga belum mengerti? Bukankah kau wanita simpanan Jody? Sudahlah, kau tidak perlu mungkir. Kau memang lebih cantik dari aku. Pantas kalau dia lebih menginginkanmu ketimbang aku. Jelas Mayemi seraya berpaling dari pandangan Yuli dan bergegas pergi. Hei, tunggu. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kau menuduhku sebagai wanita simpanan? Tanya Yuli agak kesal. Mayemi tidak memperdulikannya. Dia terus saja melangkah pergi. Sementara itu, Yuli cuma terpaku menatap kepergiannya. Kemudian dia melangkah menuju ke pintu depan. Jody yang mengetahui kedatangannya segera keluar dan mempersilahkan masuk. Kini keduanya sudah melangkah menuju ke ruang tengah. Jo, siapa wanita tadi? Tanya Yuli tiba-tiba. Oh, dia. Itu rekan bisnisku. Jawab Jody berbohong. Benarkah? Tanya Yuli ragu. Benar, Yul. Sebenarnya tadi dia sengaja datang untuk mengajakku makan malam. Dan ketika aku menolak karena sudah ada janji denganmu, mendadak raut wajahnya berubah. Aku pun gak ngerti kenapa tiba-tiba dia jadi seperti itu. Sepertinya dia tidak senang dengan keputusanku. Apakah kau ada hubungan khusus dengannya? Tanya Yuli menyelidik. Maksudmu? Apakah kau dan dia menjalani hubungan selain urusan bisnis? Tidak. Selama ini aku dan dia murni hanya sebagai rekan bisnis saja. Mungkinkah dia mencintaimu? Entahlah, aku juga tidak tahu. Kalau memang benar begitu, aku bisa mengerti jika dia tiba-tiba menjadi seperti itu. Ya sudahlah Yul, kita lupakan saja perihal dia. Nanti aku akan bicara padanya dan menjernihkan semuanya. Tak lama kemudian, keduanya sudah tiba di ruang tengah. Silahkan duduk Yul, pinta Jody ramah. Ngomong-ngomong, sebenarnya ada apa sih? Tanya Yuli semakin penasaran begitu melihat ruangan itu tampak begitu romantis. Selamat ya,
atas keberhasilanmu sebagai pemain piano terbaik tingkat nasional, ucap Jody seraya mencium pipi kiri dan kanan Yuli. Setelah itu, Yuli tampak menatap Jody dengan mata yang berkaca-kaca. Terima kasih, Jo. Kau sungguh perhatian dan begitu baik padaku. Orang tuaku saja nggak peduli dengan semua itu, ucapnya haru. Sudahlah, bukankah kau sahabatku? Kata Jody seraya membuka sebuah champagne dan menuangkannya pada 2 buah gelas yang sudah dipersiapkan. Kemudian mereka pun bersulang merayakan kesuksesan itu. Raut wajah Yuli tampak begitu ceria dan dia sangat bersyukur karena mempunyai sahabat sebaik Jody. Tunggu ya Yul, aku mau ke kamar sebentar, pamit Jody tiba-tiba. Yuli mengangguk sejenak, dia memperhatikan kepergian Jody yang sudah melangkah ke kamarnya. Sambil menunggu, Yuli tampak merenungi kejadian ketika bersama Maemi tadi. Dia benar-benar masih saja bingung dengan perihal itu. Sebenarnya siapa wanita tadi? Kenapa dia mengaku sebagai istri Jody dan menuduhku sebagai wanita simpanan? Mungkinkah dia memang mencintai Jody dan dia berkata demikian lantaran cemburu karena Jody lebih mementingkan kehadiranku? Jika memang demikian, aku bisa memakluminya sih. Tapi kalau Jody berbohong, berarti wanita itu memang benar-benar istrinya ya. Sudahlah. Aku percaya kalau Jody telah berkata jujur. Selama ini kan dia telah begitu baik padaku. Kini, Yuli tampak mengeluarkan koin emas yang selama ini masih menjadi misteri. Kemudian, mengamatinya dengan begitu seksama. Saat itu, dia masih belum mengerti kenapa kakeknya berpesan untuk menjaga koin emas itu. Sebenarnya, apa keistimewaan koin ini ya? Tanya Yuli membatin. Sementara itu, di dalam kamar, Jody tampak sedang membuka laci lemari. Rupanya, dia sedang mengambil hadiah yang akan diberikan kepada Yuli. Tiba-tiba, dari sudut ruangan terdengar suara wanita memanggil. Jody. Panggil wanita itu dengan suara yang terdengar parau. Kau siapa? Tanya Jody seraya celingukan mencari asal suara. Di mana kau? Tanyanya lagi. Aku di sini, Jo. Jawab orang yang memanggil. Jody segera memalingkan wajahnya ke arah asal suara itu. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat sosok Yana sedang berdiri di sudut ruangan sambil tersenyum dingin. Kau... Kenapa kau masih menggangguku? Tanya Jody ketakutan. Maafkan aku, Jo. Aku terpaksa datang menemuimu lagi. Sebenarnya kedatanganku hanya untuk menyampaikan sebuah permintaan. Dan kau tak perlu takut karenanya, ucap wanita itu. Permintaan? Permintaan apa itu? Tanya Jody, masih saja ketakutan. Kemudian sosok wanita itu segera mengatakan permintaannya. Dia menghendaki agar Jody mau menjelaskan perihal jati dirinya kepada Rani, yaitu bahwa dia telah mempunyai istri dan selama ini cuma mempermainkan Rani saja. Tidak, itu tidak mungkin, tolak Jody. Kenapa, Jo? Tanya sosok wanita itu dengan kening berkerut. Pokoknya aku tidak mau. Aku tidak mungkin mengatakan hal itu. Kurang ajar. Dasar banci kau. Teriak sosok wanita itu seraya melayangkan sebuah vas keramik dan menjatuhkannya tepat di hadapan kaki Jody. Sementara itu, Yuli yang sedang mengamati koin emasnya seketika terkejut. Dia benar-benar sangat kaget mendengar suara pecahan itu. Kemudian sambil tetap memegang koinnya, Yuli segera naik ke lantai atas untuk memeriksa, dan tak lama kemudian dia sudah berada di kamar Jody. Ada apa, Jo? Tanya Yuli seraya melihat pecahan vas yang berserakan. Jody tidak bicara, dia masih terus menatap sosok Yana dengan penuh ketakutan. Melihat Jody seperti itu, Yuli tampak semakin heran. Kemudian dia segera memandang ke arah pemuda itu, melihat ke sebuah sudut. Betapa terkejutnya Yuli ketika melihat sosok Yana sedang menyeringai di sudut ruangan. Tak ayal, Yuli langsung tergeletak pingsan. Bersamaan dengan itu, koin emas yang ada di genggamannya tampak mengelinding ke arah sosok Yana dan berhenti persis di bawah kakinya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba sosok Yana berteriak histeris karena sinar keemasan yang tiba-tiba saja terpancar mengenai tubuhnya.
karena merasakan hawa panas yang seakan membakar tubuh. Akhirnya sosok Yana segera menjauhi koin tersebut. Mengetahui itu, Jody segera memungut koin emas itu dan langsung mengarahkannya ke hadapan sosok Yana. Tak ayal, sosok Yana kembali berteriak histeris. Tak kuasa menahan hawa panas yang semakin membakar tubuhnya. "Ah, panas!" teriak sosok wanita itu seraya menghilang dari pandangan. Melihat itu, Jody tampak senang sekali. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, dengan koin ini aku akan aman dari arwah sialan itu. Dan dia tidak mungkin berani mendekatiku lagi." Hahaha, ucap Jody sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah puas tertawa, Jody segera membopong Yuli dan merebahkannya di atas tempat tidur. Kemudian memandangnya dengan penuh gairah. "Tidak, ini bukan saatnya yang tepat. Aku tidak mungkin melakukannya di saat seperti ini," katanya dalam hati. Kemudian pandangannya segera beralih ke koin yang berada di genggamannya. Jody masih terus mengamati koin yang membuatnya begitu takjub. Pada saat itu, tiba-tiba Yuli tersadar dari pingsannya. Dia tampak duduk di atas tempat tidur sambil mengamati sekelilingnya. Di mana arwah tadi?" tanyanya dengan raut wajah yang masih tampak ketakutan. "Tenang Yul, arwah itu sudah pergi. Dia tak kuasa menghadapi koin ini," jelas Jody seraya menyerahkan koin itu kepadanya. "Koin ini bisa mengusirnya?" tanya Yuli seakan tidak percaya. Kemudian dia mengamati koin yang ini berada di telapak tangannya. "Benar Yul, sepertinya arwah itu merasa kepanasan bila berdekatan dengan koin itu. Ngomong-ngomong, kenapa arwah itu mendatangimu, Jo?" "Entahlah, aku juga nggak tahu kenapa arwah itu selalu mendatangiku, padahal aku tidak pernah berbuat macam-macam," kata Jody merahasiakan kejadian sesungguhnya. "Kalau begitu, sebaiknya koin ini kau pegang saja, Jo. Dengan demikian, arwah itu tidak akan mengganggumu lagi," kata Yuli sungguh-sungguh. Sosok Yana yang mendengar percakapan mereka dari kejauhan tampak begitu geram. Dia merasa kesal sekali melihat Jody yang sengaja membodohi Yuli agar bisa memiliki koin tersebut. Esok siangnya, cuaca tampak cerah. Di sebuah jalan yang macet, kendaraan tampak merayap dengan perlahan. Suaranya yang bising menambah kejengkelan Rani yang saat itu baru saja pulang sekolah. Ditambah lagi dengan asap hitam yang tampak mengepul dari knalpot sebuah bis kota tua yang tak terawat. Kini Rani sedang duduk di sebuah halte yang cukup ramai, menunggu bis kota yang akan mengantarnya pulang. Sejenak dia memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Dilihatnya beberapa orang penumpang tampak naik turun bis. Tak ketinggalan para pedagang asongan dan pengamen yang mencoba mencari peruntungan. Blok M, ayo kosong." Terdengar suara kondektur yang berteriak keras. Rani tertawa mendengar ucapan kondektur itu, walaupun dia sudah sering mendengarnya. Namun kalau dipikir-pikir, lucu juga kalau bis yang sudah penuh masih dibilang kosong. Rani masih duduk menunggu. Dalam hati, dia mulai merasa resah. "Aduh, kok lama sekali sih?" keluhnya seraya bangkit berdiri. Kemudian matanya kembali memperhatikan setiap bis yang mendekat. Setelah lama menunggu, akhirnya bis yang dinantikannya tiba. Melihat itu, Rani segera beranjak bangun dan bergegas naik. Pada saat yang sama, si kondektur terlihat membantunya untuk naik ke dalam bis yang terlihat sudah penuh sesak. "Lumayan bisa pegang-pegang cewek cantik nih," kata si kondektur dalam hati. Bis kota kembali melaju bersamaan dengan si kondektur yang mulai menagih ongkos penumpang. Terdengar bunyi uang receh si kondektur yang memberi tanda kepada para penumpang yang belum bayar. Rani segera mengeluarkan uang pas dan memberikannya kepada kondektur itu. Pada saat yang sama, seorang pemuda tampak beranjak dari duduknya dan mempersilahkan Rani duduk. "Terima kasih, saya bisa berdiri kok," tolak Rani kepada pemuda itu. "Duduk saja Dik, sebentar lagi saya akan turun," jelas pemuda itu. "Terima kasih ya," ucap Rani seraya duduk di samping seorang ibu yang sedang menggendong bayinya. Rani tampak memperhatikan bayi itu. Dilihatnya bayi itu sedang tertidur pulas. Wajahnya yang lucu tampak begitu polos. Bayi yang belum mempunyai dosa itu terjaga sesaat. Kemudian matanya yang jernih tampak menatap Rani dengan penuh tanda tanya. Tak lama kemudian, bayi itu kemudian kembali terlelap. Rani
terus memperhatikan bayi itu. Sementara itu, ibu bayi tampak memandangi Rani sambil tersenyum. "Pulang sekolah, Nak?" tanyanya membuka pembicaraan. "Iya, Bu," jawab Rani sambil tersenyum. "Berapa usianya, Bu?" tanyanya kembali. 4 bulan, jawab si ibu ramah. Rani tampak memperhatikan bayi itu. "Namanya siapa, Bu?" tanya Rani seraya mengusap-ngusap kepala bayi itu dengan penuh kasih sayang. "Rina Dewina," jawab si ibu. "Benarkah?" ucap Rani seakan tidak percaya. "Namanya mirip sekali denganku, Bu, cuman beda sedikit saja," jelas Rani kemudian. "Memangnya nama kamu siapa, Nak?" "Namaku Rani Dewina, Bu." "Benarkah? Kalau begitu namamu memang mirip ya dengan nama putriku," kata si ibu seraya tersenyum. Rani segera membalas senyuman itu dengan rona merah di wajahnya. Dan tak lama kemudian keduanya sudah kembali berbincang-bincang. Mereka terus berbincang-bincang selama perjalanan hingga akhirnya bis itu tiba di tempat tujuan. Mengetahui itu, Rani segera pamit kepada si ibu yang ternyata sangat baik kepadanya. Setelah turun dari bis, Rani langsung membeli nasi bungkus di tempat biasa. Kemudian pulang ke rumah dengan menumpang angkot. Beberapa menit kemudian, gadis itu sudah tiba di rumahnya. Seperti biasa, suasana di rumah itu terasa begitu sepi. Maklumlah, sang ayah memang biasa pulang kantor setelah sore hari, dan Rani selalu merasa kesepian karenanya. Setelah bersih-bersih, Rani segera menyantap nasi bungkus yang baru dibelinya. Setelah itu, dia bergegas untuk menggantikan pakaiannya. Kemudian bergegas ke kamar ayahnya untuk merapikan tempat itu. Betapa terkejutnya Rani ketika melihat kamar itu lagi-lagi sudah ada yang merapikan. "Ini benar-benar aneh," katanya dalam hati. Sebenarnya apa yang telah terjadi sih? Semenjak kematian ibu, selalu saja ada kejadian aneh yang aku alami. Apakah ayah sudah kembali lagi dengan kesesatannya? Kembali bersekutu dengan setan? Kalau memang demikian, aku takut sekali jika harus tinggal di rumah ini. Nanti kalau ayah pulang, akan kudesak beliau untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Kalau beliau tidak mau mengatakannya, maka dengan berat hati aku akan meninggalkan rumah ini. Setelah bertekad begitu, Rani segera beranjak ke ruang tamu dan membaca majalah di tempat itu. Hari telah menjelang petang. Pada saat itu, Rani tampak sudah terlelap di atas sofa. Sementara itu, di area pemakaman, seorang pemuda tampak sedang berdiri di hadapan nisan Yana. Kini pemuda itu sedang meletakkan koin emas di atas pusaran makam. Pada saat yang sama, tiba-tiba saja dari makam terdengar jerit kerintih kesakitan. Sementara itu, pemuda yang bernama Jody tampak tersenyum sinis mendengar rintihan yang begitu memilukan. Rupanya pemuda itu berniat membinasakan sosok Yana yang selama ini sudah mengganggunya. "Hei, apa yang sedang kau lakukan?" teriak seseorang menegurnya. Seketika Jody terkejut seraya menoleh ke asal suara. Saat itu dia melihat sosok kakek yang tampak tergesa-gesa menghampirinya. Mengetahui itu, Jody segera mengambil koinnya dan berlari tunggang langgang. Sang kakek yang ternyata juru kunci di pemakaman itu tak kuasa untuk mengejarnya. Dia cuma terpaku sambil memperhatikan kepergian pemuda itu. Dengan 1000 tanda tanya, kini kakek itu sudah berjongkok di sisi makam Yana seraya membuka penutup botol air mawar yang dibawanya. Setelah melakukan itu, sang kakek tampak berdoa dengan khusyuknya. Sementara itu di tempat lain, Brandon terlihat baru saja pulang dari kantor. Kini dia sedang berada di teras depan dan mulai memasuki rumahnya. Ketika baru saja melewati ambang pintu, dilihatnya Rani sedang tertidur pulas di atas sofa. Brandon cuma geleng-geleng kepala melihat putrinya tertidur di tempat itu. Lalu dia segera duduk di sisinya. Kini Brandon sedang memandangi wajah putrinya yang tampak begitu damai. Kemudian membelai kepalanya dengan penuh kasih sayang. Mendadak Rani terjaga. "Ayah," ucapnya seraya menatap ayahnya yang tampak tersenyum tipis. Kemudian dia segera duduk di sisi beliau. "Rani, apakah kau sudah mengantuk, sayang?" tanya Brandon. "Kalau kau masih ngantuk, sebaiknya pindah saja ke tempat tidur," sambungnya kemudian.
Tidak ya, Rani sudah nggak ngantuk lagi, jawab Rani seraya meregangkan persendiannya. Ya sudah, kalau begitu sekarang kau mandi Gih. Ayah mau istirahat dulu di sini. Oh iya, tolong ambilkan ayah minum ya sayang, pinta Brandon kepada putrinya. Rani segera menurut setelah memberikan segelas air. Kepada ayahnya, Rani langsung bergegas mandi. Sementara itu, Brandon tampak duduk bersantai untuk melepaskan lelahnya saat itu. Hembusan angin sepoi-sepoi masuk melalui jendela yang terbuka. Beberapa menit kemudian, Rani yang sudah selesai mandi tampak duduk di sisi ayahnya. Kemudian mulai membuka pembicaraan. Yah, Rani mau meminta penjelasan ayah, pintanya dengan wajah yang serius. Penjelasan apa sayang? Tanya ayahnya. Penjelasan tentang perihal keanehan yang selama ini terjadi di rumah kita. Rani merasa selama ini ayah selalu menutup-nutupinya deh. Sekarang Rani ingin mendengarkan penjelasan dari ayah. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Duh Rani, sebaiknya kau lupakan saja semua itu. Mulai saat ini sebaiknya kau memikirkan masalah sekolahmu saja. Biarlah semua keanehan yang kau bilang itu ayah sendiri yang menyelesaikannya. Baiklah ayah, Rani tidak akan bertanya lagi soal itu. Sekarang Rani mau belajar dulu. Bukankah tadi ayah bilang Rani harus memikirkan tentang urusan sekolah? Nah, itu baru anak ayah. Ayah senang sekali jika kau mau menuruti apa yang ayah katakan. Sudah ya ayah, sekarang Rani mau belajar dulu, ucap Rani seraya melangkah pergi. Malam harinya di sebuah rumah yang tampak megah, sosok tubuh bergaun putih tampak melayang mendekati jendela kamar yang tertutup. Itulah jendela kamar Yuli yang terletak di lantai atas. Pada saat itu, Yuli terlihat sedang asyik bersandar di atas tempat tidurnya, membaca majalah sambil mendengarkan tembang manis yang mengalun merdu. Ketika sedang asyik-asyiknya membaca, tiba-tiba dia terkejut oleh suara ketukan di jendela kamar. Seketika Yuli menatap ke arah jendela, kemudian segera beranjak untuk memeriksanya. Gadis itu tampak membuka kaca jendela dan memperhatikan sekitarnya dengan penuh seksama. Oke, gue sudahin dulu part 7-nya kali ini. Nanti dilanjut lagi ke part ke-8. Buat kalian yang belum dengar part 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya, lo bisa klik link di deskripsi. Buat lo juga yang punya cerita horor atau cerita menarik lainnya, lo bisa kirimin ke gue lewat Instagram, Twitter, atau ke email. Linknya juga ada di deskripsi. Yaudah, segini aja konten gue kali ini. Selamat menjalani ibadah puasa dan semoga diberikan kesehatan buat semuanya. Jangan lupa makan biar gak lemes dan jangan lupa napas biar gak mati. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.